Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya bangunan masjid di setiap wilayahnya. Salah satunya adalah Masjid Al-Osmani, Kota Medan. Terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Masjid ini merupakan masjid tertua yang memiliki nilai wisata dan sejarah tinggi. Masjid Al-Osmani hingga kini masih berdiri kokoh dan megah, walau sudah berusia ratusan tahun. Dulunya, Masjid Al-Osmani dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Kemudian, pembangunan dilanjutkan oleh anak Sultan Osman, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam, yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Di masa pemerintahan Sultan Mahmud Perkasa Alam, ia meminta seorang arsitek berwarga negara Jerman untuk merenovasi masjid yang masih berbentuk bangunan sederhana menjadi masjid indah dengan sejuta sejarah. Adapun tujuan didirikan masjid pada saat itu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat muslim, khususnya suku Melayu, dan pertemuan sultan dengan rakyatnya. Keberadaan Masjid Al-Osmani menambah kehangatan dan keakraban umat muslim yang berada di sana. Di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam, tepatnya mulai tahun 1870 sampai 1872, masjid mengalami banyak perombakan, mulai ukuran dan luas, desain bangunan, sampai bahan bangunan. Meski berkali-kali mengalami pemugaran, arsitektur asli tetap dipertahankan. Bangunan masjid ini pun memiliki ciri khas dan nilai arsitektur yang kental dengan kebudayaan Eropa, Timur Tengah, Hindia, Cina, dan Melayu Delhi. Pembangunan masjid di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam ini memberikan sebuah nuansa-nuansa seni yang sangat luar biasa. Ada menunjukkan seni arsitektur Eropanya, ada menunjukkan gaya Timur Tengahnya, ada gaya Hindianya, Cinanya, bahkan dibalut keseluruhannya Melayu Delhi-nya. Nah, tentu kita bertanya di mana letak gaya arsitektur dari seni Eropanya. Kalau kita perhatikan dari sisi masjid itu, ada macam model istilah zaman sekarang ini minimalis, bangunan yang timbul. Nah, itu seperti gaya-gaya Eropa. Kemudian mana nuansa gaya Hindianya. Bila kita melihat dan masuk dalam ruangan utama masjid, kita lihat bagian atas kubah. Di sana kita lihat ada macam seni bulatan yang sangat indah. Di bawah melebar, ke atas menunjuk. Itu kalau kita perhatikan persis seperti bangunan di Hindia, Taj Mahal. Kemudian gaya Timur Tengah. Kalau kita perhatikan dari tiang satu dengan tiang yang lain di masjid itu, di atasnya seperti ada bulatan ladam kuda, itu persis seperti masjid Timur Tengah, Mekah maupun Madinah. Kemudian ada nuansa gaya Cinanya. Tentu kita melihat dari pintu masjid itu, penuh dengan kotak-kotak. Nah, keseluruhan masjid ini menunjukkan gaya Melayu Delhi-nya. Dari segi warna dan dipadu dengan hijau, kuning dan hijau. Kuning menunjukkan kemuliaan dan hijau menunjukkan keislaman. Nah, inilah gaya kalau kita katakan multi seni arsitektur dalam pembangunan masjid di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam. Masjid Al-Osmani menyimpan banyak sekali cerita sejarah dari Kesultanan Delhi. Masjid ini kini menjadi saksi bisu sejarah, di mana di halaman depan dan samping masjid terdapat pusara keluarga kesultanan. 5 Raja Delhi yang dimakamkan di pusara ini yaitu Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Sultan Amaluddin Perkasa Alam, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Tepat di halaman belakang masjid berdiri rumah adat Melayu. Rumah panggung ini didirikan bertujuan untuk melestarikan rumah adat Melayu, khususnya memperkenalkannya kepada generasi muda.
Masjid yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Medan pada tahun 2012 lalu ini juga memiliki beduk tertua. Beduk yang usianya sudah ratusan tahun ini masih difungsikan setiap hari pada saat memasuki waktu sholat maghrib hingga menjelang berbuka puasa. Hingga saat ini, masjid yang bisa menampung 1000-an lebih jamaah masih diminati oleh masyarakat dari seluruh kalangan. Tidak hanya sebagai tempat yang mengandung ragam kisah sejarah, namun sebagai tempat ibadah yang nyaman untuk umat muslim. Tidak hanya itu, nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur masih dijaga dan lestari. Al Utsmani ini saya pernah berkunjung sebelumnya, tapi cuman sholat biasa aja kan gitu. Ternyata masjid ini tuh salah satu, tapi memang pertama kali saya datang ya agak kagum ya, karena memang nuansanya Delhi banget gitu. Jadi memang khasnya Melayu, warnanya juga kuning, bagus, coraknya juga menarik gitu. Jadi kita nggak bosan gitu. Walaupun nggak banyak ya orang suka sama warna kuning misalnya gitu kan. Tapi memang itu ciri khas dari Delhi itu sendiri gitu. Sebagai tempat bersejarah dan rumah ibadah, diharapkan masyarakat dapat menjaga dan mencintai Masjid Al Utsmani sebagai tempat ibadah umat muslim. Nah, harapan kami dari Badan Kesejahteraan Masjid Rakyat, mari ramaikan, mari makmurkan masjid, bahwa masjid ini bukan milik kita, hanya diamanahkan untuk mengelolanya, tapi manfaatkanlah, gunalah masjid ini untuk benar-benar tersentuh, betul-betul masjid ini dijadikan sebagai tempat ibadah dan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan umat Islam. Jangan tinggalkan masjid, jadikanlah masjid ini sebagai wadah tempat kita memikirkan perkembangan Islam ke depannya, seperti itu. Meski kini dalam kehidupan sehari-hari, Masjid Al Utsmani sering diartikan sebagai tempat ibadah umat muslim, namun sejarah dan nilai budaya tidak akan pernah lepas di dalamnya.